semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Malvin dari Teknik Sipil 2021. Di sini aku akan membahas soal dari tutor umum UTS struktur buton bertulang. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Di soal ini kita diberi semacam denah pelat dari sebuah gedung. Perintahnya sebagai seorang structural engineer, Anda diberi tugas untuk merancang balok tepi bentang 4,5 meter pada sebuah gedung seperti ditunjukkan dalam gambar denah. Nah, mutu betonnya ditetapkan FC prime sebesar 28 MPa, baja tulangan longitudinal BJTS 420A, dan tulangan sengkang BJTS 280. Tersedia tulangan D13 atau deform 13 untuk tulangan longitudinal dan tulangan polos 10 untuk tulangan sengkang. Jadi pada tahap pemodelan dan analisis struktur diperoleh data gaya-gaya internal baik momen lentur, gaya geser, dan momen torsi terfaktor sebagai berikut. Jadi ini didapat dari analisis software. Data-data ini seperti bending moment diagramnya, terus shear cross diagramnya, dan tentunya torsinya. Forward direncanakan dimensi balok dengan lebar 250 mm atau B-nya 250 meter dan tinggi atau hanya 500 mm, maka untuk balok tumpuan, jadi ini di highlight balok tumpuan. Ya, untuk balok tumpuan kita diminta untuk merencanakan tulangan lentur, yang B rencanakan tulangan geser, dan C rencanakan tulangan torsi apabila diperlukan. Yang D tidak lupa gambarkan penampang balok serta penulangannya. Oh ya, untuk balok tumpuan sendiri, jadi untuk balok itu kan ada umumnya ada daerah tumpuan, lapangan, dan tumpuan juga. Dan kita disuruh merancang penampang untuk balok daerah tumpuan. Jadi di sini ya, di tumpuan ini. Sebelumnya kita simpulkan dulu data-data yang kita dapat dari soal. Dari soal kan diketahui bahwa mutu betonnya itu 28 MPa. Nah, dari FC prime itu kita bisa mendapat nilai beta 1 sebesar 0,85. Kita dapat dari tabel 22.2.2.4.3 ini ya. Dari SNI. Dari SNI kita dapat nilai beta 1 0,85. Dari soal juga diketahui tegangan leleh untuk tulangan sirip atau BJTS 420A itu 420 MPa dan tegangan leleh untuk tulangan sengkangnya itu 280 MPa. Lalu tadi soal juga diberitahu bahwa tersedia tulangan longitudinal 13 mm dan tulangan sengkang 10 mm. Kita biasa asumsikan selimut betonnya itu 40 meter, setebal 40 mm. Terus tadi dimensi baloknya itu punya tinggi atau H sebesar 500 mm, lebar atau B sebesar 250 meter. Nah, bila modulus elastisitas baja itu 200.000 MPa, maka kita bisa mencari nilai regangan leleh. Itu rumusnya seperti ini, kita dapat nilainya 0,0021. Itu nanti kita pakai untuk mengecek regangan tulangannya di langkah selanjutnya. Setelah kita tahu data dimensi, kita bisa dapat atau kita bisa menghitung nilai tinggi efektif atau nilai D ini ya. Rumusnya seperti ini, kita dapat nilai tinggi efektifnya sebesar 443,5 mm. Jadi yang pertama kita diminta untuk mendesain tulangan lentur. Jadi dari soal itu kan kita diberi hasil analisis struktur dari software gitu, yang berupa bending moment diagram. Nah, dalam pengambilan nilai momen ultimate bila konteksnya BMD itu kita ambil karena kita balok tumpuan tadi di awal ya. Nah, balok tumpuan kita ambil nilai momen ultimate yang negatif. Jadi kita ambil 55,9740 kN meter. Setelah kita dapat nilai momen ultimate-nya dari sini, kita hitung nilai momen nominalnya dengan rumus seperti ini. Untuk faktor reduksinya itu kita asumsikan bahwa balok kita terkendali tarik atau tegangan terkontrol ya, di sini. Jadi kita pakai nilai V sebesar 0,9. Kita dapat nilai momen nominal sebesar 62,19 kN meter. Dan ini nanti diubah kesatuan Newton milimeter jadi sekian nominal.
Setelah itu kita menghitung tinggi blok tekan beton dan letak garis netral A dan C. Jadi ini yang kotak ini namanya blok tekan dan tingginya itu nilainya itu nilai A gitu. Sedangkan letak garis netral dari atas itu dinotasikan dengan nilai C atau di ya C. Nah, untuk mencari nilai A kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi kita masukkan angka-angkanya, kita punya semua datanya, kita mendapatkan nilai A sebesar 24,23 mm. Nah, dari nilai A itu kita bisa mencari nilai C. Itu dengan rumus ini kita dapat nilai C 28,51 mm. Sesuai rumus yang ini ya. A sama dengan beta 1 kali C, jadi C-nya tinggal dibagi. Oh ya, rumus yang ini kita sebenarnya dapat dari penurunan rumus momen nominal di sini. Jadi di rumus momen nominal kan itu antara CC dikali D kurang A per 2 atau TS dikali D kurang A per 2. Kali ini kita pakai rumus yang MN sama dengan CC kali D kurang A per 2. Sedangkan rumus CC itu sendiri kan juga ada A-nya. Jadi kita bisa dapat nilai A-nya. Setelah kita mencari nilai C atau dapat nilai C, kita bisa cek regangan tulangan. Itu rumusnya ini, itu penurunan dari konsep ini juga ya. Kita pakai konsep segitiga. Jadi kita punya rumus ini, kita masukkan angkanya, kita dapat nilai regangan tulangan kita sebesar 0,04367. Kita harus cek nih satu-satu syaratnya. Nilai regang kita sudah lebih dari 0,004 atau nilai regangan minimum yang diinstruksikan dari SNI. Sehingga balok kita ini masuknya tulangan tunggal. Dan itu juga udah lebih besar dari 0,005. Sehingga asumsi kita yang di awal tadi bahwa V sama dengan 0,9 itu sudah benar. Dan nilai regangannya juga udah lebih besar daripada 0,0021 yang artinya tulangan kita sudah leleh. Sehingga untuk nilai Fs di bawah di perhitungan selanjutnya nanti bisa memakai nilai Fw atau tegangan lelehnya, force saat mencapai yield pointnya. Kemudian kita menghitung kebutuhan tulangan atau AS required dan tulangan terpasang atau AS use. Untuk menghitung AS required kita bisa memakai persamaan CC sama dengan TS. Kita masukkan rumus tadi di awal, karena ada rumus CC dan rumus TS. Kita mendapatkan nilai AS required sebesar 343,27 mm kuadrat. Lalu setelah kita dapat AS required, kita ingin mencari jumlah tulangan yang dibutuhkan nih. Untuk mencarinya kita bisa pakai pertidaksamaan ini ya, bisa pakai formula yang ini. Ini rumusnya, terus karena kita memakai tulangan longitudinal diameter 13 mm, jadi kita masukkan diameter tulangan longitudinal sebesar 13, kita dapat N required atau jumlah tulangan yang dibutuhkan. Nah, karena ini nilainya gak bulat, jadi kita ambil jumlah tulangan yang kita pakai sebesar 3 atau ya sejumlah 3. Sehingga digunakan tulangan 3D13. Nah, setelah kita dapat jumlah tulangan yang kita pakai, kita hitung AS use-nya atau luas tulangan yang kita pakai. Kita masukkan rumusnya sesuai dengan ini ya. Lalu kita dapat nilai AS use sebesar 398,2 mm kuadrat. Itu kita masih harus kontrol tulangan terpasang. Kita cek apakah AS use kita sesuai dengan syarat-syaratnya. Di SNI pasal 9.6.1.2 diinstruksikan bahwa nilai AS min atau nilai AS use kita ini harus lebih besar antara kedua ini. Jadi kita nanti ambil nilai salah satunya dari dua ini. Kita tinggal masukkan rumusnya. Kita dapat AS min untuk persamaan yang pertama itu 349,22 mm kuadrat. Yang kedua kita dapat AS min sama dengan 369,58 mm kuadrat. Nah, dari dua nilai ini kita ambil yang terbesar untuk kita jadikan patokan untuk AS minimum nanti. Kita ambil nilai AS minimum sebesar 369,58 mm kuadrat. Selain AS minimum, kita juga harus kontrol tulangan untuk yang AS maksimum.
Untuk AS maksimum sendiri itu rumusnya didapat dari penurunan rumus dari sini ya. Ini ada penurunan rumusnya. Kita pakai rumus yang AS max ini, kita masukkan ke rumus kita. Kita pakai di rumus AS max ini. Lalu kita masukkan angkanya, kita dapat nilai AS max sama dengan 2771,875 mm kuadrat. Sekarang rekapitulasi nih. Kita udah punya nilai AS max, AS min, dan AS use. Jadi kalau logikanya kan AS max itu harus lebih besar daripada AS use, dan AS use harus lebih besar juga daripada AS min. Lalu kita cek dari nilai yang kita dapat nih, dari hasil yang kita dapat, benar nggak itu? Dan ternyata sesuai. Jadi ya kontrol tulangan terpasang kita aman. Oke, oke. Setelah itu kita cek spasi antara tulangan. Jadi kalau misalnya kita memasang tulangan kan pasti ada jarak antara tulangan. Karena kita menggunakan tulangan 3D13, maka kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3. Oh ya, ini untuk rumus untuk mencari jarak antara tulangan. Kita masukkan angkanya, kita dapat jarak antar tulangan kita 55,5 mm. Nah, jarak tulangan ini juga ada spasi minimumnya, seperti yang diinstruksikan dari SNI. Untuk tulangan non prategang, spasi bersih tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari 25 mm, dB, dan D agregat. Ini agregat ya. 4/3 D agregat. Nah, kita ambil spasi minimum sebesar 25 mm aja. Dan untungnya udah sesuai syarat. Spasi dari tulangan kita atau S1 itu lebih besar daripada spasi minimumnya. Ya. Kemudian kita juga harus cek spasi maksimum antara tulangan. Nah, karena di sini itu untuk menghitung spasi maksimum itu kita perlu nilai Fs, jadi kita perlu hitung nilai Fs terlebih dahulu. Sesuai pasal yang ini, bahwa Fs diizinkan diambil sebesar 2/3 Fp, Fy ya, Fy. Maka kita hitung Fs-nya dari rumus yang ini. Kita dapat nilai Fs sebesar 280 MPa. Nah, setelah kita dapat nilai Fs, baru sekarang kita bisa hitung nilai S maksimumnya. Karena di sini ada dua rumus, sama dengan AS minimum tadi, kita ambil salah satu di antara keduanya. Iya, kenapa kita pakai rumus yang ini? Rumus yang ini karena jenis tulangan kita itu kita pakainya tulangan ulir. Jadi kita pakai rumus yang ini, bukan tulangan prategang. Setelah kita dapat, kita ambil nilai S maksimum yang paling kecil di antara dua ini. Karena kita dapat nilai S maksimum sebesar 280 mm. Terus kita cek syaratnya benar atau enggak, dan ternyata sesuai, aman. S maksimum lebih besar daripada jarak antara tulangan kita. Kemudian kita menghitung ulang nilai A dan C. Untuk menghitung ulang nilai A dan C itu kita pakai rumus ASUS saja. Jadi kita kan sudah punya ASUS di awal tadi. Yang berubah kan nilai A-nya. Jadi kita turunkan persamaannya jadi seperti ini persamaan. Kita masukkan angkanya, kita dapat nilai A yang baru itu 28,11 mm. Karena kita dapat nilai A-nya, kita bisa cari nilai C-nya. Itu sebesar 33,07 mm. Nah, karena nilai C-nya berubah, kita perlu cek lagi regangan tulangannya. Kita cek regangan tulangan, rumusnya masih sama. Kita dapat regangan tulangannya 0,03723. Dan itu lebih besar daripada 0,005, sehingga asumsi V kita yang sebesar 0,9 itu masih benar. Dan tulangan kita juga sudah leleh. Sesuai. Sekarang karena kita sudah ngecek kapasitas, maksudnya regangan tulangannya, kita cek kapasitas momen desainnya. Itu kita pakai rumus momen nominal yang di awal tadi, itu AS kali F ya sebenarnya, bahkan kita pakai AS use. Kita masukkan angkanya berdasarkan rumusnya, kita dapat nilai momen nominal sebesar 71,82 kN meter. Lalu kita cari momen desain atau momen yang
atau kemampuan balok kita untuk menahan momennya. Momen desainnya kita dapat 64,63 kN meter. Terus kita cek, kita bandingkan dengan momen ultimate di awal tadi yang kita dapat dari analisis software. Jadi di awal kan kita dapat nilai MU sebesar 55,974. Nah, nilai MD ini atau momen desain harus lebih besar daripada MU. Karena sudah lebih besar, maka kita bisa simpulkan bahwa balok mampu menahan momen ultimate atau sudah aman. Iya. Itu untuk desain penelangan lentur. Sekian sampai 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 di situ. Kita sudah dapat konfigurasi tulangan 3D13, kita udah cek luasan tulangannya itu memenuhi syarat atau enggak, kita udah cek spasi tulangannya memenuhi syarat apa enggak, terus kita sudah cek kapasitas momen desainnya apakah bisa menahan momen ultimate atau enggak. Itu untuk penulangan lentur. Nah, sekarang kita beralih ke perintah selanjutnya nih, rencanakan penulangan geser atau perintah yang B. Untuk penulangan geser sama kayak MU, kita perlu sama kayak penelangan lentur tadi, kita perlu cari geser ultimate-nya dari sini tuh yang mana gitu. Yang berbeda konteksnya dari momen. Kalau geser itu terlepas dari notasinya, apakah dia positif atau negatif, kita ambil angka yang terbesar istilahnya. Nah, karena di sini angka yang terbesar atau nilai absolut. Ya. Nah, karena di sini angka yang terbesar itu 63,8690, kita bisa ambil nilai geser ultimate sebesar 63,87 kN. Setelah kita mendapat nilai VU, kita perlu menghitung dulu nih kekuatan geser dari beton atau VC-nya. Kita ikutin rumus dari SNI, itu dapat nilai VC, itu rumusnya ini kita dapat nilai VC 99,74 kN. Ya. Setelah itu kita memeriksa kebutuhan tulangan geser. Apakah kita perlu tulangan geser atau kita perlu tulangan geser minimum atau kita sebenarnya nggak perlu tulangan geser, kita cek di sini. Sesuai tabelnya, kasus di mana AVMin tidak diperlukan jika 0,5 VPC kurang dari PU kurang dari sama dengan VPC. Jadi kita perlu cari dulu nih parameter-parameter ini. Jadi kita bisa tentukan apakah balok kita masuk ke syarat tabel ini atau enggak. Dan ternyata setelah kita hitung parameternya masuk nih sesuai dengan yang ini. Cuma balok kita nggak masuk ke tabel yang ini. Syaratnya nggak masuk. Kira kita menggunakan nilai AP minimum. Ya. Ya, kemudian kita menghitung kebutuhan tulangan geser. Jadi berdasarkan tabel yang ini, kebutuhan AVMin itu ada dua rumus ya. Jadi kita ambil yang terbesarnya, karena kita hitung dua-duanya. Untuk rumus yang pertama itu seperti ini, kita masukkan angkanya, ini kita dapat AV minimum per S-nya itu 0,293 mm kuadrat per milimeter. Ini artinya dalam 1 mm luasan tulangannya itu 0,293 mm. Sama dengan yang rumus kedua, kita pakai yang rumus yang ini, kita masukkan angkanya, kita dapat nilai 0,3125 mm kuadrat per min. Nah, dari dua ini kita ambil nilai yang terbesar. Jadi ya kita dapat nilai AV min diambil sebesar 0,3125 mm kuadrat per milimeter. Misalnya kita asumsikan nih, kita menggunakan sengkang dua kaki dan tulangan sengkang seperti yang diinstruksikan di awal tadi berupa diameter 10 mm. Maka kita bisa dapat nilai AV use-nya. Di rumusnya ya sama sih. N kali Pi D sengkang kuadrat per 4. Kita masukkan angkanya, kita dapat nilai AV use sebesar 157,079 mm kuadrat. Ya. Sekarang kita ingin mencari spasi tulangan geser atau nilai S-nya, S yang akan kita pakai. Jadi kita pakai pertidasamaan yang ini ya. Kita masukkan angkanya.
kita bandingkan AP use lebih besar sama dengan AP min. Terus kita masukkan nilai AP use, terus kita bagi kedua ruas dengan S. Nah, karena kita udah punya nilai AP min per S sebesar tadi 0,3125, ini kan nilai AP min per S 0,3125. Kita bisa masukkan di sini. Kita punya nilai AP use, kita punya nilai AP min per S, kita bisa cari nilai S-nya di sini. Kira kita dapat ketentuan S-nya itu kurang dari sama dengan 502,693 mm. Nah, kita punya ketentuan lain nih, yaitu S maksimum itu nggak boleh lebih dari D per 2. Kita punya nilai D-nya, kita hitung, kita dapat nilai S maksimumnya itu sebesar 221,75 mm. Ya, nah, karena kita udah punya ketentuan spasi tulangannya, kita bisa ambil jarak antara tulang sengkang sebesar 150 mm. Sebenarnya ini lebih ke preferensi sih. Jadi asal nggak melebihi jarak ini dan jarak ini. Karena ini lebih kecil, jadi kita patokan maksimalnya pasti yang ini. Kita ambil jarak antar tulangan nggak boleh melebihi dari 221,75. Jarak kita ambil sebesar 150. Sehingga konfigurasi tulangannya digunakan tulangan sengkang dengan 2 kaki, tulangan polos diameter 10 dengan jarak 150 mm. Nah, bergeser seperti itu. Kita dapat spasi antar tulangannya dan jumlah kaki sengkang. Sekarang kita beralih ke perencanaan tulangan torsi. Jadi diperintahnya kan rencanakan tulangan torsi apabila diperlukan, yang C. Nah, untuk penentuan nilai TU juga sama. Oh, ini TU ya, maaf belum diubah. Untuk penentuan nilai TU itu juga sama kayak VU ya. Jadi terlepas dari notasinya dia positif atau negatif, kita ambil nilai yang terbesar. Itu 14,06 kN meter nilai TU-nya. Ini dapat dari analisis software yang di awal tadi. Nah, tadi kan diperintahkan bahwa rencanakan tulangan torsi apabila diperlukan. Nah, kita tahunya diperlukan atau enggak itu kita perlu cek syarat pengaruh puntir. Jadi untuk cek syarat pengaruh puntir kita perlu mencari parameter-parameter seperti ACP dan PCP dulu. ACP didapat dari ya luas penampangnya gitu. Di H kali B kita dapat nilai ACP sebesar 125.000 mm kuadrat. Dan nilai PCP itu nilai keliling penampangnya. Di rumus keliling kita dapat nilai PCP sebesar 1.500 mm. Nah, setelah kita dapat parameternya, kita baru bisa cek syarat pengaruh puntir. Untuk rumus pengecekannya itu kita perlu cari VTH-nya dulu, VTH ya. Kalau di pasal ini kan dibilang bahwa jika TU kurang dari VTH, maka diperbolehkan untuk mengabaikan pengaruh torsi. Jadi kita nggak perlu tulangan torsi gitu. Karena kita perlu cek dulu nih, apakah VTH itu lebih dari TU atau enggak. Gitu. Nah, untuk mencari VTH ini kita pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena balok kita itu masuknya ke komponen non prategang, bukan komponen prategang dan bukan komponen non prategang yang menerima beban aksial balok. Jadi kita pakai rumus yang ini untuk mencari nilai TTH-nya, kita kalikan dengan faktor reduksi V sebesar 0,75, kita masukkan angkanya, tadi parameter udah kita cari, kita dapat nilai VTTH sebesar 3,431 kN meter. Nah, kita bandingkan nih dengan nilai torsi ultimate yang kita dapat dari analisis software tadi sebesar 14,06 kN meter. Dan ternyata lebih kecil ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa puntir atau torsi tidak boleh diabaikan dan desain perlu mempertimbangkan tulangan torsi. Jadi kita memerlukan desain tulangan torsi. Jadi torsi diperlukan. Gitu. Nah, kita evaluasi parameter-parameter penampang balok gitu. Itu untuk mengecek dimensi penampang nanti.
kita cari nilai X1 dan Y1. Jadi X1 dan Y1 ini kurang lebih uh, dimensi yang udah dikurang oleh selimut dan sengkang lah istilahnya. Makanya kan untuk mencari X1 itu rumusnya B dikurang 2 kali selimut tambah sengkang per 2. Kenapa 2? Karena kiri dan kanan. Kita dapat nilai X1 itu 160 mm dan nilai Y1 sama prinsipnya, kita dapat sebesar 410 mm. Kita hitung nilai AOH atau luasan dari dimensi yang kita dapat barusan. Di AOH itu kan tinggal X1 kali Y1, kita dapat nilainya 65.600 mm kuadrat. Terus kita cari nilai A0. Kalau dari pasal ini diinstruksikan bahwa nilai A0 boleh diambil sama dengan 0,85 AOH. Oh, ini AO. Jadi kita dapat nilai AO itu 55.760 mm kuadrat. Selanjutnya kita hitung nilai kelilingnya atau pH-nya. Tapi keliling berdasarkan X1 sama Y1. Jadi kita dapat nilai pH-nya sebesar 1140 mm. Jadi ini rumus keliling sih. Juga rumus luas. Tapi kita pakai parameter X1 dan Y1. Bukan B dan Y. Bukan B dan H. Setelah kita dapat parameternya, kita baru ngecek batasan dimensi penampang. Karena di pasal ini diinstruksikan bahwa dimensi penampang harus dipilih sedemikian sehingga memenuhi poin A atau B. Poin A, oh ya, untuk poin B itu sebenarnya untuk penampang yang berongga. Karena balok kita itu masuk ke penampang solid, jadi kita pakai yang rumus poin A. Jadi intinya dimensi penampang kita B sama H-nya itu harus memenuhi persamaan inilah. Nah, kita masukkan persamaannya, maksudnya masukkan rumusnya. Nah, nanti dapat hasil di ruas kiri itu 0,00057649 Newton per milimeter kuadrat. Dan di ruas kanan hasilnya 3,293960382 Newton per milimeter kuadrat. Dan untungnya nilainya sesuai ya. Jadi di sini kan diinstruksikan bahwa ruas kiri itu harus lebih kecil atau enggak sama dengan ruas kanan. Dan ini juga sudah sesuai. Nilai di ruas kiri itu lebih kecil daripada nilai di ruas kanan. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa dimensi penampang kita memenuhi persyaratan. Tuh. Kemudian kita menghitung kebutuhan tulangan torsi transversal. Setelah kita yakin bahwa dimensi penampang kita aman, kita menghitung kebutuhan tulangan torsi transversalnya. Jadi untuk menghitungnya kita perlu nilai T nominal. T nominal kita sama dengan konsepnya dengan MN dan P. MN kita dapat dari rumus ini ya, TU dibagi faktor reduksi atau V. Kita dapat nilai T nominalnya itu 18,74 kilonewton meter. Nah, dari nilai T ini kita bisa dapat nilai AT per S melalui rumus ini. Nah, ini dapat rumusnya dari sini. Jadi, untuk komponen struktur prategang dan non prategang, karena balok kita non prategang, nilai TN diambil dari nilai terkecil antara poin A dan poin B. Nah, karena kita mengincar nilai AT per S, jadi kita pakai rumus yang poin A. Nah, itu bisa diturunkan ke AT per S. Kita pakai rumus di poin A, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya. Ini dapat dari penurunan rumus saja, jadi dimodifikasi aja rumusnya. Oh ya, nilai theta di sini seperti diinstruksikan di sini ya. Dalam persamaan 22.7.6.1a, nilai theta diperbolehkan sama dengan poin A atau B. Jadi kita ambil yang poin A, 45 derajat. Jadi kita masukkan 45 derajat di sini. 45. Kita hitung, kita dapat nilai AT per S sama dengan 0,6004 mm per milimeter kuadrat per milimeter untuk satu kaki sengkang. Oh, ini konsepnya sama ya. Jadi per 1 mm
itu luas tulangannya 0,6004 mm kuadrat. Itu untuk satu kaki sengkang. Gitu. Kemudian kita masih menghitung kebutuhan, maksudnya kita menghitung kebutuhan total sengkang. Itu dari sini, dari rumus SNI yang ini. Bahwa totalnya itu sama dengan AV per S tambah 2 kali AT per S. Kenapa dikali 2? Karena luas tulangan AV untuk geser didefinisikan sebagai semua kaki sengkang. Sedangkan luas tulangan AT untuk torsi didefinisikan sebagai satu kaki saja. Jadi karena AV per S kita ini yang hasilnya, yang nilainya 0,3125 mm kuadrat per milimeter itu untuk dua kaki sengkang, dan nilai AT per S kita yang nilainya itu 0,6004 mm kuadrat per milimeter itu untuk satu kaki sengkang, jadi kita perlu kalikan 2 untuk AT per S-nya. Kita masukkan rumusnya sesuai ini, kita dapat nilainya itu 1,5132 mm kuadrat per milimeter untuk dua kaki sengkang. Ya. Kemudian kita perlu kontrol kebutuhan total sengkang. Kenapa kita perlu kontrol? Karena di sini dibilang jika tulangan torsi diperlukan, tulangan transversal minimum harus lebih besar dari A atau B. Kita punya dua persamaan, kita cari dua-duanya seperti biasa. Di yang pertama itu kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, kita dapat untuk syarat pertama itu 0,293 mm kuadrat per milimeter. Terus kita masukkan rumus yang kedua juga sama yang ini, kita masukkan angkanya, kita dapat hasil 0,3125 mm kuadrat per milimeter. Sama kita ambil nilai yang terbesar untuk minimum. Terus kita bandingkan dengan yang ini tadi. Untungnya memenuhi syarat ya. Jadi minimumnya kurang dari luas tulangan yang required 1,5 atau 3 mm. Ya. Nah, kemudian kita menghitung spasi antara tulangan sengkangnya. Karena tadi di awal kita memakai sengkang diameter 10 mm, jadi kita bisa cari luas tulangan yang kita pakai gitu. Oh ya, kita tadi tentukan akan memakai dua kaki sengkang ya, atau menetapkan dua kaki sengkang. Jadi kita masukkan angkanya, kita dapat nilainya 157,079 mm kuadrat. Karena kita punya nilai ASK per S required dan kita punya nilai ASK use, kita bisa cari S use atau jarak atau spasi antara tulangan sengkang yang akan kita pakai. Kita punya nilainya tadi ya 1,5132 itu untuk ASK per S required. Terus ASK use-nya kita 157,079, kita masukkan ke sini. Kita dapat nilai atau kita dapat ketentuan S use-nya itu kurang dari sama dengan 103,8 mm. Nah, selain ini kita juga punya syarat lagi, yaitu S max maksimumnya harus nggak boleh lebih dari pH per 8. pH ini yang keliling tadi berdasarkan parameter X1 dan Y1 ya. pH ini. Kita dapat nilai S max-nya itu 142,5. Jadi ya ketentuannya ada dua. Nah, karena ini maksimal, kita ambil nilai yang terkecil atau 103,8. Jadi spasi kita nggak boleh lebih dari 103,8. Sehingga ditetapkan spasi antara tulangan sengkang sebesar 100 mm, sehingga digunakan dua ya ini. Kita pakai apa? Jumlah kaki sengkangnya 2, tulangan polos diameter 10 mm, jarak 100 mm. Nah, ini beda ya dengan yang tadi kita rancang dari tulangan geser. Ini kan jaraknya 100, sedangkan yang tadi kita dapatnya itu
Kencang banget. Lewat. Nah, nih 150 gitu. Nah kan dari sini kan kita bisa lihat bahwa 150 ini kelihatannya masih aman karena masih jauh dari 221 dan apalagi 502 gitu. Ya, jadi tapi saat di sini 100 ini mepet dengan ketentuannya. Nah, ini karena pengaruh torsi. Karena kita jarak sengkangnya berubah tuh. Gitu. Nah, setelah kita menentukan spasi antara sengkang, kita sekarang menentukan tulangan torsi longitudinal tambahan. Jadi rumus untuk AL required itu seperti ini. Untuk tetanya masih sama ya, kita pakai 45 derajat. Untuk parameter lain, kita masukkan aja, masukkan nilainya, kita dapat AL required itu 456,28 mm kuadrat. Kita sekalian kontrol luas tulangan torsi longitudinal, torsi minimumnya. Longitudinal di rumusnya itu ini ya, kita masukkan nilainya, angkanya, kita dapat AL minimum sebesar 205,16 mm kuadrat. Kita cek, kita bandingkan dengan AL required dan ternyata sesuai ya, lebih kecil. Kita gunakan tulangan longitudinal diameter 13 mm. Sehingga kita bisa pakai AL required ini, 456,28 mm kuadrat ini. Gitu. Setelah kita tentuin um, luas tulangan torsi longitudinal tambahannya, kita tentukan distribusi tulangannya gitu. Jadi tulangan torsi longitudinal tambahan disebar secara merata ke bagian atas balok, bagian bawah balok, dan sisi samping balok masing-masing sepertiga bagian. Jadi karena ada 3 bagian, atas, bawah, samping, dan disebar secara merata, maka masing-masing akan dapat sepertiga bagian. Nah, untuk bagian atas, karena sebelumnya di tulangan lentur itu belum dipasang tulangan, jadi yang dia mendapat persebarannya gitu, sepertiganya, sepertiga dari AL required tadi, 456,28. Sehingga untuk bagian atas, luas tulangan longitudinalnya itu 152,09 mm kuadrat. Untuk bagian samping juga sama, kan sebelumnya belum ada tulangan, jadi kita distribusikan ke bagian samping sebesar sama 152,09 mm kuadrat. Untuk bagian bawah, karena tulangan lentur yang terpasang sudah melebihi luasan torsi yang dibutuhkan, sehingga tidak perlu ada perubahan atau tambahan pada tulangan lentur tarik. Jadi ini kan kita dapat dari luas tulangan yang kita hitung dari perencanaan lentur tadi kan, ya penulangan lentur maksudnya, ASUS-nya. Nah karena nilai ASUS-nya ini sudah melebihi persebaran yang sepertiga bagian tadi kan, jadi kita nggak perlu ada perubahan atau tambahan pada tulangan lentur bagian bawah atau pada serat tarik yang sebesar 398,2 mm kuadrat. Nah, setelah kita udah dapat persebaran luas tulangan dari bagian atas, samping, dan bawah, sekarang kita hitung jumlah tulangannya. Nah, karena kita memakai tulangan longitudinal diameter 13 mm, kita cari jumlah tulangan yang akan kita pakai. Berumusnya sama kayak di awal tadi. Jadi kita bandingkan, kita masukkan angkanya, kita hitung, kita mendapat N required atau N yang dibutuhkan atau jumlah tulangan yang dibutuhkan itu segini, kita ambil sebesar sejumlah 2. Nah, karena kita pakai tulangan 2D13, kita hitung ASUS-nya.
Ya, nanti kita dapat 265,464 mm kuadrat. Maaf, 265,464 mm kuadrat. Nah, untuk bagian samping karena AL required-nya sama, jadi kita bisa pakai formula yang sama ya. Kayak misalnya bagian atas seperti bagian atas, kita dapat N required-nya atau jumlah tulangan yang dibutuhkan, lalu kita ambil jumlah tulangan yang dipakai itu jumlah 2. Karena sama digunakan tulangan 2D13, kita bisa dapat luas tulangan yang terpakai itu 265,464 mm kuadrat. Nah, setelah kita dapat konfigurasi tulangan longitudinal di bagian atas, samping, dan bawah, kita rekapitulasi nih. Untuk bagian atas, tulangannya itu 2D13, bagian samping 2D13 juga, bagian bawah 3D13. Itu untuk tulangan longitudinal. Kemudian setelah kita selesaikan perintah yang C, rencanakan tulangan torsi, terakhir kita gambarkan penampang balok beserta penulangannya di poin D ya. Nah, ini penampang baloknya. Jadi sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya, baloknya itu diketahui dimensinya lebar 250 atau B sama dengan 250 di sini. Oh ya, ini notasinya dalam milimeter ya. Jadi B-nya 250, hanya 500, ini 500, memang agak miring ya. Nah, ini tinggi efektif itu 443,5. Tinggi efektif itu dari serat tekan terluar atau dari atas ini, dari atas ke tulangan tariknya atau serat tariknya di sini. Efektif. Nah, ini D aksennya itu jarak dari serat tekan terluar ke tulangan tekannya atau serat, ya, tulangan tekannya. Itu 56,5. Kemudian selimut betonnya juga sesuai dengan di awal 40 mm. Sengkangnya itu tulangan polos diameter 10, kakinya 2, ini ada 1, ada 2. Terus sesuai dengan konfigurasi tulangan longitudinal tadi di bagian atas atau tulangan tekannya itu 2D13, di bagian samping itu 2D13, dan di bagian bawah atau di bagian tarik itu 3D13. Ini gambar penampang baloknya sesuai dengan perencanaan penulangan yang sudah kita lakukan. Di sekian pembahasan soal tutor umum sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya.